wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, mahasiswa yang tergabung di Prodi AP kekhususan Dikdas kelas B22 ya, yang pada kesempatan pagi hari ini akan melanjutkan kuliah analisis kebijakan pendidikan ya. Saya kira kita lanjut saja ya untuk presentasi makalah kelompok yang pada pagi hari ini sudah masuk ke kelompok 3 ya, kalau tidak salah. Betul ya, kelompok 3. Oke. Sudah hadir di kelompok 3? Sudah Pak, sudah. Anggota oh iya. Ya, kalau begitu saya langsung saja persilahkan kepada salah seorang anggota kelompok untuk bertindak selaku moderator ya, untuk untuk menjamin supaya kegiatan ini bisa berlangsung secara lancar, tertib ya diskusinya. Silahkan salah seorang anggota kelompoknya bisa. Siapa ini yang mau menjadi moderatornya? Silakan. Saya Pak, saya. Oke, Pak Arfa. Ya, silakan Pak Arfa dibuka. Kemudian yang lain bisa nanti juga membantu ya presentasi. Kemudian seperti biasa untuk pelaksanaan presentasi, saya kira waktu yang dialokasikan maksimal 15 menit untuk menyampaikan poin-poin penting di dalam makalah tersebut. Kemudian dilanjutkan tanya jawab ya. Tanya jawabnya kita seperti biasa 3 penanya di sesi pertama dan 3 penanya bisa dibuka lagi ya di 2 sesi. Sesi kedua maksud saya untuk 3 penanya. Saya kira bisa langsung dimulai Pak Arfa ya. Ya, makasih Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah analisis kebijakan pendidikan, rekan-rekan mahasiswa Bapak Ibu sekalian yang tergabung di kelas B22. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi hasil diskusi dari kelompok 3. Sudah bisa share screen ya? Silakan Pak. Baik, kami dari kelompok 3 yaitu membahas tentang public policy analysis atau penataan masalah kebijakan. Yang di dalam bukunya William Dunn ini berada di chapter ketiga, Bapak Ibu. Oke, adapun kami dari kelompok 3
beranggotakan yang pertama nanti akan mempresentasikan adalah saudara Erwin Badateng, kemudian dilanjutkan saudara Irfan, kemudian saudara Nur Mahdimin, dan yang terakhir Ibu Asrina. Nah, untuk materi yang akan kita sampaikan, yang pertama tentang karakteristik masalah, yang berikut adalah fase penataan masalah, yang ketiga adalah model kebijakan dan perumusan masalah, dan yang keempat adalah metode penyusunan masalah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada yang pertama adalah saudara Erwin untuk memaparkan materi pertama. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak moderator ya. Jadi langsung saja Pak di next slide-nya. Ya, jadi yang pertama tentang karakteristik masalah. Jadi menurut buku Bapak ini ya, William M. Dunn ini ada 4 karakteristik masalah ya. Yang pertama saling ketergantungan, yang kedua subjektivitas, ketiga sifat buatan, dan terakhir dinamika. Jadi saling ketergantungan ini tentu sesuai dengan makna katanya. Jadi masalah kebijakan itu dalam satu kebijakan tentu berhubungan dengan kebijakan yang lain. Yang kedua, subjektivitas itu apa namanya di sini? Satu permasalahan tentu punya pandangan subjektivitas dari tiap-tiap individu. Yang ketiga, sifat buatan ini kebijakan itu hanya mengikuti ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginannya untuk merubah beberapa situasi. Yang keempat, dinamika. Jadi seperti arti katanya, ada banyak solusi yang bisa ditampilkan atau bisa diberikan terhadap dinamika masalah yang ada. Oke, lanjut Pak. Wait. Aduh, ya. Ya, oke. Masih menurut William N. Dunn ini membagi 3 kelas masalah kebijakan. Ya, yang pertama kelas tersusun dengan baik, ini masalah termasuk masalah yang ringan. Kemudian agak tersusun, ini masalah yang moderat, yang tengah-tengah. Yang terakhir tidak tersusun dengan baik, ini yang masalah yang yang kompleks ya. Jadi kalau kita lihat matriksnya ini ada X-nya ini Y-nya ini elemen, terus X-nya ini struktur masalah. Jadi elemen satu kalau kita ambil contoh elemen pengambilan keputusan ya, tergantung dari kompleks kelas masalahnya di mana. Kalau pengambilan keputusan, kalau masalah yang sulit tentu melibatkan banyak kelompok. Kalau yang masalah ringan ini cukup satu, kalau yang moderatnya cukup 1 atau 2 orang atau beberapa. Nah, begitu juga dengan elemen yang lain, alternatif, kegunaan, hasil, dan probabilitasnya. Oke, lanjut Pak. Ya, jadi selain William M. Dunn ini, kita juga menampilkan beberapa pandangan dari pakar-pakar lain tentang apa arti dari karakteristik masalah ataupun definisi dari masalah. Yang pertama ada Mark E. Rusevsky ya. Jadi dalam identifikasi masalah itu beliau berpandangan ada 2 cara untuk menilainya. Pertama persepsi dan definisi. Oke, lanjut Pak. Nah, menurut Rusevsky tadi, persepsi merupakan penerimaan dari suatu peristiwa yang punya konsekuensi terhadap orang lain. Sedangkan definisi itu interpretasi dari peristiwa tersebut. Oke, lanjut Pak. Nah, lanjut lagi ke pakar yang lain. Menurut Lindblom, ya, suatu masalah tidak mendefinisikan dirinya sendiri, tetapi harus didefinisikan sehingga melibatkan pandangan-pandangan subjektif ya.
Ini yang masih berkaitan tadi dengan karakteristik masalah yang disampaikan William M. Dunn bahwa ada unsur subjektivitas dari masing-masing individu. Oke, lanjut, Pak. Nah, oke. Jadi kita juga menampilkan beberapa pakar lain tentang definisi masalah publik. Ya. Kalau kita perhatikan dari tiga pakar ini, ada Bapak Udi Winarna, ada James E. Anderson, dan Charles Jones. Ya, semua sepakat bahwa masalah publik itu berakar dari ketidakpuasan. Ya, semua sepakat di situ ada ketidakpuasan yang timbul dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi semua pakar ini bersepakat bahwa masa kebutuhan itu harus bisa diselesaikan sehingga memunculkan kepuasan publik. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira dari saya mungkin cukup, Pak, ya. Oke, terima kasih Pak Erwin yang sudah menyampaikan materi untuk bagian pertama. Selanjutnya kepada Saudara Irfan untuk penjelasan tentang fase penataan masalah. Kepada Pak Irfan disilahkan. Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, pada fase penataan masalah di sini ada 4 pokok penting. Yang pertama itu fase pencarian masalah, fase pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah. Ya, bisa di next, Pak. Nah, dalam fase penataan masalah di sini bisa kita lihat alurnya. Nah, tentunya hal yang pertama kita lakukan itu tentu kita harus mengetahui situasi dari masalah tersebut. Dan hal yang paling penting dalam mengetahui situasi masalah itu berarti sumber data. Sumber data yang kita peroleh apakah betul-betul valid, misalnya data sekundernya ataupun data primernya. Bagaimana data sekundernya, misalnya laporan tahunan kah, informasi dari media umum, ataupun hasil hipotesis. Sementara data primer bisa kita dapatkan dari hasil wawancaranya kita. Nah, dari situasi masalah ini tentunya ada tadi pencarian masalah. Nah, pencarian masalah di sini kita tentunya dalam mengetahui suatu masalah tentunya ada ketidakpuasan yang timbul di masyarakat sehingga itu bisa menjadi masalah ataupun tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui meta masalahnya. Pemetaan masalah di sini kita bisa membagi-bagi masalah ini masuk ke sini. Dari sinilah muncul nanti pendefinisian masalah. Berarti pendefinisian masalah di sini dia itu misalnya menentukan apakah masalah tersebut masuk dalam masalah sosial kah, politik kah, ekonomi kah, atau masuk ke psikologisnya. Dan masuk ke masalah substantif yang berubah menjadi masalah substantif itu berarti pandangan orang-orang. Nah, dari sini kita bisa menspesifikasi masalah tersebut berubah menjadi masalah formal. Nah, dari masalah formal ini tentunya kita sudah tahu masalah ini kita sudah kenal, dan dalam pengenalan untuk mengetahui spesifikasi masalahnya tentu digunakan juga metode dan analisis untuk membuat data kita menjadi akurat. Mungkin nanti akan disambung oleh teman-teman kami tentang metode dan analisis yang digunakan. Ya, terima kasih. Itu saja. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Oke. Terima kasih Pak Irfan, itu tadi tentang penjelasan fase penataan masalah. Yang berikut bagian selanjutnya adalah model kebijakan dan penyusunan masalah yang akan disampaikan oleh Ibu Asrina. Silahkan Bu. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja, adapun di sini yaitu model kebijakan dan penyusunan masalah antara lain yaitu model deskriptif, model verbal, model prosedural, dan model normatif, terus model simbolik dan model
sebagai pengganti dan perspektif. Next, Pak. Adapun model deskriptif yaitu salah satu jenis model deskriptif yang menjelaskan atau memprediksi penyebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan. Terus ada model normatif. Model normatif ini tidak hanya mencoba untuk menjelaskan atau memprediksi, tetapi juga untuk meresapkan tindakan untuk mengoptimalkan dan dalam pencapaian nilai-nilai mulai dari pendapatan dan kekayaan, pendidikan dan pencerahan dan kejahatan dan keadilan. Terus adapun model verbal dapat diekspresikan dalam 3 cara. Secara verbal yaitu secara verbal, simbolis dan prosedural. Model lisan deskripsikal dalam bahasa sehari-hari, bukan bahasa logika atau simbolik. Kemudian atau matematika ya. Next, Pak. Model sebagai pengganti dan model sebagai pengganti ini ya di atas. Model simbolik yaitu menggunakan notasi matematis atau logis untuk mengembangkan hubungan antara verbal kunci yang diyakini menjadi ciri suatu masalah, prediksi atau solusi optimal diperoleh dari model simbolik dengan menggunakan metode matematika atau statistik dan logika. Sedangkan model prosedural mewakili hubungan dinamis antara verbal, prediksi, dan simbolis optimal, terus diperoleh dengan menelusuri dan mensimulasikan rangkaian hubungan yang mungkin, misalnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi, dan persediaan pangan di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya yaitu model sebagai pengganti dan perspektif. Itu model kebijakan dapat dilihat sebagai pengganti atau perspektif sebuah model pengganti diasumsikan sebagai pengganti atau proksi untuk masalah substantif. Ya, itulah tadi materi bagian ketiga yang disampaikan oleh Ibu Asrina. Terima kasih banyak, Ibu. Baik, untuk bagian yang terakhir dari kelompok kami, yaitu rekan kami Saudara Nur Mahdimin yang akan memaparkan tentang metode penyusunan masalah. Kepada beliau disilahkan. Saudara Nur Mahdimin. Nur Mahdimin. Silakan, Pak. Yang saja Pak moderator langsung apakah diambil alih Pak? Baik, mungkin masalah jaringan barangkali teman kita. Jadi untuk yang terakhir metode penyusunan masalah itu ada 10. Yang pertama adalah analisis batas,
Kemudian yang kedua adalah sistem kebijakan. Yang ketiga adalah analisis klasifikasi. Yang keempat analisis hierarki. Yang kelima adalah proses hierarki analitik. Terus yang keempat adalah sinektik. Ketujuh brainstorming. Dan 8 analisis perspektif GAN. Yang ke-9 adalah analisis asumsi. Dan ke-10 adalah pemetaan argumen. Metode penyusunan masalah tersebut kemudian disusun untuk dalam rangka bagaimana hasil akhir dari penyusunan masalah ini dengan langkah-langkah hierarki seperti ini kelak akan melahirkan sebuah kesimpulan atau sebuah penyelesaian masalah yang baik, sehingga nanti kelak akan melahirkan sebuah kebijakan yang baik. Karena waktu persentase 15 menit sudah selesai, Bapak Ibu sekalian, untuk sesi yang pertama ini kita akan buka untuk sesi diskusi tanya jawab. Kita akan lebih berbincang tentang bagaimana sih sebenarnya pemetaan masalah kebijakan mungkin di lingkungan sekitar kita atau yang kita alami sehari-hari. Baik. Nah, ada quote yang menarik bahwa kebijakan yang sesungguhnya biasanya tampak melalui kerendahan hati dan tidak banyak cakap. Yang dipaparkan oleh beliau Habibur Rahman El-Serasis, seorang penulis ternama dari Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kita selanjutnya untuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, sesuai tadi yang diinformasikan di awal diskusi bahwa akan dibuka dengan 3 penanya. Silahkan Bapak Ibu raise hand untuk kita diskusikan terkait dengan penataan masalah kebijakan. Dipersilahkan. Ada Bapak Ibu? Ya, dibuka speakernya. Kami Ibu Armiati, ketua tingkat ini bertanya. Ya, silahkan Ketua Bu. kelas. Iya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini telah dijelaskan mengenai metode penyusunan masalah berdasarkan masalah kebijakan publik. Nah, di sini ada beberapa metode penyusunan masalah yang dipaparkan tadi. Nah, pertanyaan saya, coba satu, kaji permasalahan publik yang ada di Indonesia yang marak dibicarakan. Terus mengaitkan metode penyusunan masalah ini. Nah, juga di situ dijelaskan tadi ada 3 model yang sangat berpengaruh dalam menyelesaikan permasalahan publik. Nah, bagaimana kaitan penerapan model ini, bagaimana implementasinya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang ini yang dijelaskan. Misalkan salah satu contohnya adalah permasalahan tentang kebijakan pendidikan. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih dari Ibu Armiati. Ada 2 poinnya. Terkait satu metode penyusunan dikaitkan dengan kebijakan hari ini, begitupun dengan metode kebijakan dan penyusunan masalah, khususnya mungkin terkait ke pendidikan. Baik, kita tampung dulu. Yang kedua barangkali Bapak Ibu ada? Ya, silakan Pak. Izin. Langsung saja. Ya, silakan Pak, langsung saja. Ya,
Kalau Pak Amiruddin dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya mau tanyakan terkait yang dipaparkan tadi itu ada masalah agak terstruktur dan masalah yang tidak terstruktur. Bisakah diberikan satu atau dua contoh terkait masalah yang terstruktur dan tidak terstruktur tersebut yang disebutkan tadi? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Amiruddin. Jadi yang dipertanyakan terkait masalah terstruktur dan tidak terstruktur, apa contohnya? Baik. Terus untuk yang pertanyaan terakhir ketiga, silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Moderator Bapak Arwah Patawari. Satu ya, kalau Ini mau saya akan dikit. Di sini saya akan bertanya sedikit terkait hasil pemaparan dari 3 tentang penataan masalah kebijakan. Nah, sebelum kebijakan itu lahir pasti ada namanya masalah. Nah, dalam pelaksanaan kebijakan atau penataan masalah kebijakan perlu dilihat masalah-masalah atau tingkat prioritas dari penyelesaian masalah tersebut. Nah, pertanyaan saya, adakah tingkatan prioritas dalam penyelesaian masalah atau penataan masalah kebijakan yang perlu dipahami oleh pemangku kebijakan dalam melaksanakan sebuah kebijakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rifki. Jadi yang mungkin mengkonfirmasi pertanyaannya, adakah tingkatan prioritas dalam mengambil kebijakan? Seperti itu mungkin sederhananya Pak Rifki. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah ada 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Yang pertama itu dari Ibu Armiati. Metode penyusunan masalah terkait kebijakan hari ini bisa diberikan contoh apa saja dan metodenya. Yang terus dari saudara Pak Amiruddin, masalah terstruktur dan tidak terstruktur. Sesuai yang disampaikan tadi, ada 3 kelas masalah kebijakan. Itu contoh yang terstruktur dan tidak terstruktur seperti apa. Dan yang ketiga ada dari Pak Rifki, tingkatan prioritas dalam mengambil kebijakan. Baik, Bapak Ibu, saya persilakan kepada rekan-rekan di kelompok 3. Kiranya ada yang ingin memberikan tanggapan, jawaban, dan penjelasan lebih lanjut terkait pertanyaan dari rekan-rekan kita. Saya persilakan. Ya, saya langsung. Silakan Pak Irwin. Jadi ini pertanyaannya Pak, ya. Dari pertanyaan tadi Pak Amiruddin ini. Jadi bisa ditampil ya tentang masalah struktur dan tidak struktur ya. Tadi ada 3 kelas yang disampaikan oleh William M. Dunn tentang pengkategorian masalah ya. Jadi kita ambil contoh dulu masalah sederhana ya. Masalah sederhana, tentu profesi kita semua di sini saya yakin semua sebagai besar guru ya. Adapun P3K juga ataupun masih tenaga honorer, tidak ada masalah. Kita ambil contoh penghentian dari PNS ya ataupun P3K. Itu masalah sederhana contohnya ya. Jadi penghentian PNS P3K apapun jenisnya itu sudah jelas. Tidak perlu kita buat rumit karena jelas apa kriterianya sehingga seorang PNS ataupun ASN itu bisa diberhentikan. Ya, salah satunya tentu melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang ya. Kedua yang hukuman kalau tidak salah itu ancamannya lebih daripada 2 tahun.
kemudian dia mengundurkan diri ataupun meninggal dunia. Itu salah satu contoh yang masalah sederhana yang pengambilan keputusannya cukup 1-2 orang yang bisa memutuskan. Alternatifnya juga terbatas, ya, ruang lingkupnya jelas dan probabilitasnya ataupun hasilnya bisa diukur. Kira-kira begitu, Pak. Yang kedua, masalah yang agak sederhana, yang agak moderat ini, contohnya masalah ganti rugi, ya, ataupun masalah pembelian tanah atau pembebasan lahan, mungkin seperti itu. Jadi alternatifnya itu seperti di struktur ini melibatkan 1 atau 2 orang, ya. Seperti kita jual beli tanah itu kan tentu melibatkan 1 atau 2 orang lebih. Kemudian hasilnya juga nyata dan bisa diperhitungkan. Kira-kira seperti itu. Ataupun persoalan tentang ganti rugi. Aturannya jelas, ya. Yang terakhir tentang masalah kompleks. Masalah kompleks ini contohnya ini kemiskinan, ya, yang masalah yang lebih luas, masalah kemiskinan, masalah kesehatan, apalagi masalah termasuk yang kita sementara ributkan juga ini masalah diskriminasi yang untungnya tidak diloloskan di legislasi, ya. Jadi masalah yang lebih luas ini melibatkan banyak orang, melibatkan banyak kepentingan, dan tentu melibatkan juga banyak konflik ataupun kepentingan karena skalanya lebih besar, ya, skalanya lebih besar karena dampaknya juga termasuk besar karena cakupannya luas, ya. Contohnya tadi seperti kebijakan undang-undang diskriminasi ini melibatkan di dalamnya peserta didik, melibatkan di dalamnya guru, melibatkan di dalamnya juga bahkan dosen. Nah, jadi sehingga bisa dikategorikan dia masalah yang agak rumit, ya, kira-kira begitu, Pak Amir, ya. Oke, terima kasih Pak Erwin atas penjelasannya. Kita kembalikan dulu kepada penanya Bapak Amiruddin. Barangkali mungkin ada yang ingin di komentari atau ditanggapi, Pak. Baik. Bagaimana Pak Amir? Ya, baik, terima kasih Pak atas pencerahannya dari Pak Erwin. Setelah saya mendengarkan dari penjelasan dari Pak Erwin, saya sedikit menangkap bahwa masalah terstruktur, tidak terstruktur, dan masalah agak terstruktur dan tidak terstruktur itu, masalah terstruktur itu mungkin lebih ke masalah yang ada solusinya, sedangkan agak terstruktur itu masalah yang maksudnya masalah mohon maaf saya sambil ngajar soalnya. Ya, silakan, silakan. Ya. Ya, ini kan berbicara masalah umum tadi. Saya mungkin meminta satu contoh lagi dari kelompok 2. Kalau bisa ada Kelompok contoh 3, Pak. dari yang kelompok 3. Contoh yang sering kita temukan di sekolah, masalah-masalah terkait masalah terstruktur, agak terstruktur, dan tidak terstruktur. Oke, terima kasih Pak Amir. Mungkin lebih ke ini barangkali yang diminta oleh Pak Amir, lebih ke skala kecil di lingkungan sekitar, karena kita berkecimpung mungkin di dunia sekolah, ya. Permasalahan-permasalahan di sekolah, kira-kira apa itu yang termasuk problem struktur dan tidak terstruktur. Pak Erwin? Ya, jadi contoh di sekolah, ya. Saya pikir karena lingkupnya kecil, karena di sekolah pasti masalah yang timbul itu skalanya hanya skala sederhana dan agak sederhana tadi, ya, yang paling ringan dan moderat. Nah, saya pikir kalau masalah yang lebih kompleks itu kalau di sekolah hampir saya pikir tidak ada, ya. Jadi seperti contoh kalau masalah sederhana di sekolah,
keputusan pembagian tugas ya, dalam hal ini tugas mengajarnya. Anda di kelas berapa, saya di kelas berapa, itu sangat mudah diputuskan. Ya tidak perlu banyak perdebatan di dalamnya. Nah, sedangkan kalau masalah yang moderat ini, yang masalah agak sederhana, nah ini yang biasa kita temui tentang pengambilan kebijakan pemilihan prioritas program dari penggunaan dana ya, dalam ini dana bos sekolah ya, itu cukup menurut saya pribadi memandangnya cukup agak sederhana karena melibatkan guru dan pihak sekolah dan komite dalam melakukan pengambilan keputusan untuk program apa yang mau dilaksanakan berdasarkan rencana kerja tahunan. Kira-kira kalau pandangan saya dalam ruang lingkup sekolah seperti itu. Hanya masalah yang timbul itu cuma yang sederhana dan agak sederhana. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Erwin. Jadi itu tadi penjelasan yang contoh di lingkungan sekolah terkait pembagian tugas, kalau yang sederhana, agak sederhana terkait bagaimana pengelolaan program tahunan yang dirumuskan bersama warga sekolah. Jadi kalau saya tambahkan sedikit bahwa unsur-unsur yang terlibat dalam problem sekolah ya, sekolah sendiri, kemudian siswa, tenaga pendidiknya, terus orang tua dalam hal ini mungkin diwakili komite. Jadi mereka-mereka inilah yang menjadi stakeholder di sekolah yang akan menciptakan apakah itu misalnya ada masalah atau tidak masalah ya, unsur-unsur inilah sebagai pembangunnya. Oke, terima kasih Pak Erwin. Pak Amiruddin bagaimana? Ya Pak, terima kasih banyak atas. Cukup, baik, terima kasih Pak Amir. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya rekan-rekan di kelompok 3, ada yang ingin memberikan penjelasan. Ada yang pertama dari Ibu Armiati dan yang ketiga dari Pak Rifki. Disilahkan. Kami mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Rifki terkait dengan tingkat prioritas. Adakah tingkatan dalam penyelesaian masalah oleh pemangku kebijakan? Ya, seperti yang kita ketahui terkait masalah pendidikan Indonesia ini belum terselesaikan juga ya. Tentunya untuk tingkat prioritas seperti yang kita tahu yang dialokasikan untuk pendidikan saat ini itu sekitar 400 triliun atau sekitar 20% dari APBN negara kita. Jadi tentunya Pak Menteri kita, Pak Nadiem harus melakukan banyak program-program ataupun mengeluarkan program, misalnya dalam mengatasi masalah guru yang kurang kompeten dalam misalnya kan sekarang sudah ada program PPG prajabatan, SP3K prajabatan. Nah, di sini tentunya guru disaring terlebih dahulu untuk terjun ke dunia kerja yang sebenarnya, agar ketika dia terjun ke dunia sebenarnya nanti dia sudah tidak kelabakan apabila terjadi proses perubahan yang tidak dari secara tiba-tiba, dia tidak kelabakan ataupun dia sudah dibekali dengan ilmu-ilmu untuk terjun ke dunia masyarakat. Sehingga inilah skala prioritas dari pendidikan kita, yaitu memperbaiki kinerja guru terlebih dahulu sebelum mengajar di tingkat sekolah. Ya, mungkin itu saja jawaban dari kami. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Irfan atas penjelasan dari rekan kita Pak Rifki tentang prioritas dalam pengambil kebijakan. Bagaimana Pak Rifki? Ada yang ingin dikomentari?
Baiklah, terima kasih atas jawaban dari materi. Saya terima. Oke, baik. Mungkin saya tambahkan sedikit terkait prioritas dalam pengambilan kebijakan. Waktu pandemi, mungkin kita masih ingat bagaimana sebenarnya kebijakan yang didahulukan adalah kebijakan ekonomi atau kebijakan kesehatan. Ya, kemudian kita ada lockdown lah, ada PPKM lah, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat prioritas pemerintah kan justru kebijakan ekonomi yang harus diselamatkan. Tapi secara sederhananya kita warga awam, orang-orang awam melihatnya kan mestinya kesehatan dulu yang didahulukan karena ini terkait dengan keselamatan jiwa. Tapi ya itulah analisis kebijakan pemerintah. Mereka punya langkah-langkah kebijakan, mereka punya metode kebijakan, mereka punya alur-alur bagaimana menyusun kebijakan itu. Nah, ternyata prinsip mereka adalah ekonomi dulu. Nah, itulah mungkin saya pikir prioritas dalam mengambil kebijakan, bahwa ada skala lebih besar yang harus diselamatkan dalam tanda kutip dibanding kebijakan-kebijakan yang lain bisa mengikut. Baik, terima kasih Pak Rifki. Mungkin yang terakhir pertanyaan dari Ibu Armiati adalah metode penyusunan masalah terkait dengan kebijakan hari ini. Oke, baik, saya komentari. Tapi Pak Arwa, Rata, Pak. mungkin berata. Astagfirullah. Oke, baik. Pertanyaan dari Ibu Armiati terkait metode penyusunan masalah terkait kebijakan hari ini. Baik, dari 10 metode penyusunan yang paling mungkin yang paling kita bisa lihat adalah pada poin yang sistem kebijakan. Kalau di bukunya Dan itu kan ada menyebutkan 3 elemen. Yang pertama adalah pelaku atau regulator atau yang membuat kebijakan. Yang kedua adalah lingkungan, harus memperhatikan aspek lingkungan. Dan yang ketiga adalah kebijakan publik. Nah, yang menjadi concern kebijakan hari ini di seluruh dunia itu yang ada persoalan kebijakan lingkungan. Bagaimana kemudian saat ada program, ada kebijakan pemerintah sifatnya yang entahlah itu infrastruktur dan lain-lain sebagainya, yang paling pertama itu harus diperhatikan adalah keberlangsungan lingkungan. Pertemuan G20 yang hari ini di Bali itu salah satu misinya adalah bagaimana menjaga lingkungan ini agar tetap hijau dengan kampanye misalnya penggunaan mobil listrik. Bagaimana membuat bangunan yang memperhatikan kesehatan lingkungan, memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Contoh penggunaan listrik. Jakarta baru-baru ini itu membuat bangunan sekolah yang itu sangat ramah lingkungan, menggunakan sumber energi listrik itu menggunakan bukan dari istilah PLN itu, tapi dia yang ada di atap, istilahnya seperti itulah yang dipasang di atap. Nah, yang kedua adalah kebijakan hari ini, mungkin bukan hari ini Bu Armi ya, tapi tahun lalu, tentang kebijakan bagaimana apakah kita menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan kesehatan. Nah, ini terkait pandemi yang lahirlah kebijakan PPKM, lahirlah lockdown, lahirlah pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, sistem kebijakan ini secara awam kita masyarakat bawah melihatnya, wah ini pemerintah kenapa lebih mengutamakan ekonomi dibanding kesehatan, padahal kesehatan ini kan persoalan nyawa, persoalan keselamatan. Tapi ternyata bukan itu. Pemerintah bisa melihat lebih jauh bahwa ketika masalah ekonomi bagus, kesehatan bisa kemudian sambil memperbaiki ekonomi, pemerintah bisa sambil memperbaiki kesehatan masyarakat dengan menyiapkan alternatif pemecahan. Nah, dari 10 metode penyusunan masalah, nah yang paling menarik memang untuk diperbincangkan adalah terkait yang disampaikan Dan itu, bahwa 3 elemen harus saling bersinergi, berkolaborasi tentang pelaku kebijakan, kemudian
kebijakan itu harus ramah lingkungan, dan yang ketiga kebijakan publik itu harus betul-betul menyempuh kepada lapisan dasar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada penanya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Baik, di sini terkait masalah penyusunan metode penyusunan masalah tadi yang ditekankan adalah berdasarkan aspek lingkungan. Nah, tadi pertanyaan saya juga terkait mengenai model. Tadi kalau tidak salah dijelaskan ada 3 model mengenai penyelesaian masalah dijelaskan oleh Ibu Asrina. Nah, bagaimanakah cara, apakah dalam setiap model itu diberikan suatu pendekatan, misalkan dipilih salah satunya, ataukah disesuaikan dengan pokok masalah yang ada, atau bisa digunakan semuanya, Pak? Terkait dengan metode penyusunan masalah, dilihat dari aspek yang telah dijelaskan tadi bahwa yang sering itu atau yang paling ditekankan itu adalah tentang kebijakan lingkungan. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Armi. Rekan-rekan kelompok 3, ada yang ingin menanggapi terkait model penyusunan, model kebijakan dan penyusunan masalah itu ada 6, Bu. Ya, tadi ada model deskriptif, model normatif, model verbal, model simbolik, model prosedural, model sebagai pengganti dan perspektif. Yang ditanyakan oleh Ibu Armi adalah apakah model-model kebijakan ini diterapkan dalam pengambilan setiap kebijakan. Silakan rekan-rekan. Ibu Asrina. Oke, saya perlihatkan dulu slide-nya sambil mungkin teman-teman. Jadi ini tadi ada ini Bu ya, model kebijakan dan penyusunan masalah. Yang ini Bu ya. Model deskriptif, normatif, verbal, simbolik, prosedural, dan model sebagai pengganti perspektif. Ya. Bagaimana rekan-rekan? Oke. Ibu Asrina silakan, Bu. Ya. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu model kebijakan dan penyusunan masalah. Di sini kita harus menggunakan satu model, tinggal memilih mana yang paling sesuai dengan ini. Jadi kita tinggal memilih saja model mana yang paling sesuai. Oke Bu, sudah? Oh ya, jadi saya ulangi mungkin jawaban dari Bu Serina bahwa model-model ini itu tidak semua akan diimplementasikan kepada kebijakan sesuai dengan kebijakannya apa, problemnya apa. Jadi tidak semua masuk kepada kebijakan tersebut. Begitu Bu Armi. Baik, terima kasih atas jawaban. Silakan. Ya, mungkin ada tambahan dari teman. Pak, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mengenai pertanyaan Ibu Armiati, bagaimana dari ke-6 metode penyelesaian masalah itu tergantung dari kebutuhan yang bersangkutan. Misalnya contohnya di
sekolah anak-anak SD misalnya pada saat ada bentrokan antara siswa lain, berarti itu kan ada masalah ya, berarti kita memberikan suatu kebijakan tergantung dari 6 poin tadi, mana yang dibutuhkan, mana yang sesuai, supaya bisa terrealisasi dengan baik. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Nur Mahdemin. Bagaimana Bu Armi? Oke ya. Baik, terima kasih atas jawaban telah diberikan dan terima kasih atas jawaban tambahan dari Bapak Nur Mahdemin. Jadi saya dapat dari beberapa kebijakan yang ada atau dari setiap masalah kebijakan yang ada, misalkan dari yang ditekankan tadi oleh Pak Arfa adalah mengenai kebijakan lingkungan atau berfokus pada aspek lingkungan. Nah, itu disesuaikan dengan model-model kebijakan dari ke-6 kebijakan tersebut. Jadi apapun masalahnya, kita tentukan dulu pendekatan yang sesuai dengan model yang telah dipaparkan tadi ke-6 model tersebut. Nah, mungkin saya dapat menerimanya dengan baik. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Bu Armi, terima kasih. Baik, rekan-rekan yang sudah bertanya di sesi pertama ini, Bu Armi, Pak Amir, sama Pak Rifki, terima kasih. Berikutnya kita buka sesi yang kedua untuk 3 orang penanya. Kami persilahkan. Agus Setiawan. Oke, yang pertama Pak Agus Setiawan, silakan Pak Agus. Terima kasih rekan-rekan semua atas pemaparan materinya. Izin bertanya karena garis besar dari materi ini saya lihat adalah masalah. Seperti yang kita ketahui, masalah itu timbul karena adanya perbedaan antara desain dan desolen. Adanya kenyataan dan harapan yang berbeda. Nah, menurut teman-teman narasumber pemateri, apakah untuk menurunkan masalah, apakah kenyataan yang dinaikkan atau harapan yang diturunkan? Nah, untuk menurunkan harapan atau menaikkan kenyataan itu memerlukan kebijakan. Nah, kebijakan ini seringkali tidak perlu ditulis secara garis besarnya saja ya. Kebijakan ini biasanya sering bertentangan seperti yang disampaikan Pak Arfa tadi atau teman narasumber. Di satu sisi pemerintah menganjurkan atau mengkampanyekan mobil listrik, tapi di sisi lain juga memudahkan untuk membeli kendaraan-kendaraan yang non listrik. Ini hal kebijakan yang bertentangan. Nah, menurut pemateri, apa yang harus dilakukan? Apakah menurunkan harapan atau menaikkan kenyataan? Dan bagaimana cara mengintervensi kebijakan itu supaya tidak ada lagi masalah? Dan kita berharap berlaku secara umum, adil, standarnya sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus Setiawan. Beliau mempertanyakan untuk penyelesaian kasus, apakah kita menaikkan kenyataan atau menurunkan harapan? Baik, yang kedua ada rekan yang pertanyaan kedua. Silahkan. Ini Pak Fatih, monggo Pak Fatih. Ya, terima kasih atas waktunya. Mumpung ingat dalam prediksi pengamat-pengamat ahli, kita sebagai awam juga sudah membaca, menyimak di berita tentang resesi nanti yang akan terjadi di tahun 2023. Nah, tentunya di tahun 2023 nanti juga banyak permasalahan dalam analisis kebijakan publik, termasuk salah satunya juga yang kita bahas tentang penataan masalah. Nah,
Tapi dalam resesi yang saya maksud di sini, saya akan lebih fokus pada ranah pendidikan. Nah, kira-kira supaya terbuka forum diskusi dulu, kira-kira menurut kelompok 3, hal terburuk apa nanti yang akan terjadi dalam dunia pendidikan? Kita posisikan diri sebagai pengamat ahli, begitulah, supaya terbuka logika kita, khususnya saya. Kalaupun nantinya resesi terburuk terjadi pada tahun 2023, khususnya di Indonesia, menurut kelompok 3, kira-kira dampak apa yang terjadi dalam dunia pendidikan khususnya? Dan mungkin bisa dikaitkan sedikit tentang analisis-analisis kebijakannya yang bisa kelompok 3 prediksikan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Fatih. Nah, ini menarik terkait menghadapi resesi 2023, resesi ekonomi. Mungkin skopnya lebih kecil ke hal pendidikan. Kira-kira menurut kelompok 3 apa hal-hal terburuk yang akan terjadi pada dunia pendidikan? Terus apa dampaknya? Jadi ini sifatnya prediktif. Baik, penanya yang terakhir, yang ketiga, silahkan. Dari Mohon izin kalau masih bisa, Pak. Pak Amir ya. Kita dulu kasih kesempatan lain Pak Amir. Jika tidak ada, baru Pak Amir. Ibu-ibu mungkin? Kalau tidak ada, ya silahkan Pak Amir. Ya, Pak Amir. Pak B. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf agak ribet. Saya mungkin masih di masalah yang tidak terstruktur, karena menurut saya ini agak menarik untuk kita bahas. Seperti yang dipaparkan tadi Pak Erwin, contoh dari masalah tidak terstruktur itu yaitu mengurangi pengangguran di daerah dan kemiskinan. Nah, seperti yang kita lihat seperti yang kita lihat masih banyak pengangguran di daerah-daerah. Contohnya di daerah saya di Mamasa itu masih banyak pengangguran. Nah, ada solusi yang ditawarkan pemerintah, yaitu dengan membuka sebuah sekolah-sekolah pelosok. Dan dengan membukakan sekolah pelosok ini, rakyat yang berada di pedesaan itu bisa mencerna pendidikan dengan baik dan bebas dari kebodohan. Nah, buktinya masih banyak pengangguran. Ini menurut saya belum berhasil karena masih banyak pengangguran yang berada di daerah. Dibuktikan dengan masih banyaknya perantau-perantau dari daerah ke Morowali misalnya, dengan iming-iming gaji di sana itu bagus, besar. Namun di sisi lain dampak buruknya keluarnya masyarakat pergi merantau ini mengurangi masyarakat untuk berkreasi di daerahnya tersebut. Nah, yang saya mau tanyakan di sini kepada kelompok 3, adakah tawaran atau masukan-masukan lain selain dari opsi yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Adakah masukan dari teman-teman kelompok 3 untuk masalah lain terkait permasalahan ini? Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih
sudah ada 3 penanya untuk di sesi pertama ini. Dari Bapak Agustiawan tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah apakah kita menaikkan kenyataan atau menurunkan harapan. Contoh kasusnya mungkin pada kebijakan untuk membeli mobil listrik, tapi di sisi lain mudah mendapatkan mobil yang non listrik. Terus yang pertanyaan dari Pak Fatika, menghadapi dampak resesi pada tahun 2023 yang diprediksi para pengamat-pengamat, hal apa kira-kira yang akan terjadi pada dunia pendidikan nantinya? Apa dampaknya? Terus dari Pak Amir, adakah opsi untuk opsi lain? Kira-kira untuk di sini kalau yang dibahasakan adalah pengangguran yang tinggi, kemudian kasus realita yang terjadi banyak yang bermigrasi karena dengan iming-iming mungkin pendapatan yang lebih tinggi, lebih besar di tempat lain, yang otomatis akan menimbulkan di dalam daerah tersebut kreativitas akan berkurang. Begitu ya Pak Erwin. Pak Amir, baik, terima kasih. Silahkan rekan-rekan kelompok 3 yang ingin menanggapi dipersilahkan. Oke Pak, saya coba ini pertanyaannya Pak Amir. Silakan Pak Erwin. Tadi pertanyaannya apa? Cara untuk mengurangi angka pengangguran Pak ya? Ini luar biasa pertanyaannya ini Pak. Ini mata kuliah kita ini analisis kebijakan pendidikan, tapi pertanyaannya tentang mobil listrik, resesi dan ini apa? Kemiskinan ini. Ya. Sudah masuk ekonomi, luar biasa Pak. Analisis kebijakannya sudah tidak muncul ini Pak. Ya, jadi kemarin ya contoh kasus di Mamasa ya, karena saya kebetulan dengan Pak Amir ini satu daerah dengan Mamasa. Jadi kadang perlu ada ini apa namanya kesadaran juga Pak ya tentang bagaimana cara membuka lapangan pekerjaan di sebuah daerah. Kemarin di Mamasa ada seperti apa namanya ada wacana, bahkan sudah muncul ini apa proposal tentang tambang galian siapa namanya, karena ada sumber daya di sana. Nah ternyata tambang itu ditolak sendiri oleh masyarakat Pak. Padahal kalau tambang itu dibuka, bisa kita bayangkan bagaimana lapangan kerja itu bisa terserap di situ Pak. Jadi kadangkala tidak bisa kita melihat dari satu sudut pandang bahwa kalau ada kemiskinan ini memang tentu benar tanggung jawab dari pemerintah daerah setempat. Namun kadang solusi yang ditawarkan oleh pemerintah setempat tidak bisa disetujui atau tidak bisa mengakomodir semua kepentingan Pak. Jadi untuk merumuskan sebuah masalah kebijakan tentang pengangguran, tentang membuka lapangan pekerjaan, tentu dibutuhkan apa namanya solusi yang komprehensif, apa namanya solusi yang bisa apa namanya mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Nah, dalam hal yang contoh tadi itu tentang pembukaan tambang itu Pak, ternyata masalahnya ada di komunikasi ya. Banyak pihak yang tidak dilibatkan dalam hal itu, sehingga penolakan-penolakan pun terjadi, tidak bisa disosialisasikan dengan baik, sehingga banyak kepentingan juga yang muncul, yang masuk, sehingga akhirnya keputusan itu dibatalkan. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Jadi perlu sebuah komunikasi yang baik dulu dalam melakukan apa namanya meluncurkan atau mengikuti sebuah keputusan Pak Amir. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kadang sudah ada solusi Pak, tapi tidak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya solusi yang baik itu tidak bisa diterapkan sehingga menyebabkan kerugian pada pihak-pihak yang berkepentingan itu. Jadi kira-kira seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Erwin penjelasan bahwa opsi lain mungkin studi kasus di Mamasa bahwa sudah pernah ada perencanaan untuk membuka tambang tapi karena ditolak oleh warga sendiri. Padahal jika itu terbuka kemudian terserap lapangan pekerjaan, otomatis akan mengurangi angka pengangguran. Pak Amir, bagaimana Pak?
Ya, Bisa saya tambahkan terima sedikit, kasih Pak? Pak Erwin. Oh, silakan. Nur Mahdimin dari kelompok 3. Saya sangat tertarik dengan pertanyaannya Pak Amir, bagaimana tentang menganalisa dampak buruk yang terjadi nantinya di tahun 2023 mengenai tentang terkhusus pada pendidikan. Nah, saya cerita sedikit ya Pak Amir, di tahun yang lalu itu tahun 2000. Tunggu dulu Pak Tabe, itu untuk pertanyaannya nanti Pak Fatika ya, untuk hal itu kita selesaikan dulu Pak Amir. Maaf. Baru kita pindah ke. Iya, maaf. Atau mau ya, Pak Amir gimana? Oh, silakan Pak Irfan. Monggo. Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terkait pertanyaan tadi mengatasi masalah pengangguran. Tentu perlu kita ketahui apa yang menyebabkan orang tersebut mengalami pengangguran. Apakah dia putus sekolah atau apakah dia sarjana tapi masih pengangguran. Nah, di sini tentunya perlu upaya pemerintah melakukan evaluasi terkait dengan orang-orang yang ada di daerah tersebut. Misalnya tingkat penganggurannya tinggi, dia perlu mengadakan namanya pelatihan-pelatihan yang kira-kira dibutuhkan dalam pemerintahan dalam memudahkan programnya. Nah, cuman misalnya kekurangan IT, berarti di masyarakat itu perlu kita dorong adakan pelatihan IT supaya nanti dari orang pelatihan ini bisa ditarik sedikit demi sedikit ke pemerintahan supaya ada skillnya. Karena yang dibutuhkan sebenarnya di masyarakat itu skill ya. Pengetahuan itu akan hanya sebatas teori. Yang paling dibutuhkan dalam masyarakat itu sebenarnya hanyalah skill dari ataupun keterampilan dari masyarakat. Apabila masyarakat memiliki keterampilan, tentunya dia memiliki peluang mendapatkan pekerjaan itu lebih luas. Nah, mungkin itu tambahan singkat dari kami. Kami kembalikan kepada moderator. Saya tambahkan juga sedikit bahwa salah satu opsi untuk mengurangi pengangguran adalah menggalakkan namanya ekonomi kreatif. Di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sangat digalakkan bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif sampai ke tingkat pedesaan lewat pelatihan, lewat pendampingan UMKM dan lain sebagainya. Tapi memang sih problemnya di masyarakat kita itu adalah di mindset. Yang kedua mindset, itu selalu ingin mau instan gitu loh. Selalu ingin cepat menghasilkan, hanya sedikit yang ingin berproses. Nah, tapi saya pikir lewat intervensi pemerintah, kebijakan-kebijakan dalam bentuk pendampingan usaha UMKM, itu salah satu opsi menggalakkan ekonomi kreatif, apalagi di dunia digital saat ini, tanpa meninggalkan rumah pun kita bisa menghasilkan. Mungkin begitu Pak Amir dari kelompok kami. Saya kembalikan. Iya, baik, terima kasih kelompok 3 atas masukannya. Jadi saya dapat mengambil keputusan bahwa diperlukan aksi nyata berupa pelatihan-pelatihan dan peningkatan ekonomi kreatif. Namun realitanya seperti yang kita lihat bersama, bahwa yang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan selama ini itu adalah orang-orang yang dekat dengan pemerintah. Nah, itu bagian dari sistem politik. Tapi dapat saya ambil solusi dari Pak Erwin bahwa perlu adanya komunikasi, menjalin komunikasi untuk mengatasi solusi tersebut. Baik, terima kasih Pak. Itu saja, saya cukup puas dengan jawaban dari teman-teman kelompok 3. Oke, baik, terima kasih Pak Amir. Selanjutnya ke Pak rekan kita Nur Mahdimin, tadi ingin menjawab pertanyaan dari Pak Fatika yang sifatnya ini prediktif dunia pendidikan menghadapi resesi 2023. Silakan. Oke Pak, pertanyaannya Pak Amir nih. Pak Fatih. Pak Fatih. Hal terburuk pada dunia pendidikan menghadapi resesi 2023. Oke. Saya sangat tertarik dengan
bertanya Bapak Fatika karena kita disuruh untuk menganalisa bagaimana dampak buruk nantinya di tahun 2023. Nah, saya contohkan di Mamasa itu tepatnya di Kecamatan Mambi, Desa Pamuseang. Kemarin sempat ada sekolah yang viral ya. Jelas suara aku, Pak? Jelas. Lanjut. Oke. Nah, saya lanjut. Kemarin itu di Kecamatan Mambi, Desa Pamuseang, itu ada viral sekolah yang mau dileburkan karena adanya siswa yang mengadu melalui medsos bahwasanya dia tidak punya guru. Nah, kemudian Gubernur Sulawesi Barat datang ke lapangan untuk mengecek sekolah tersebut, kemudian berwawancara dengan siswa tersebut. Nah, kemudian kelanjutan dari masalah tersebut, Gubernur mengambil keputusan bahwasanya sekolah tersebut akan dileburkan karena alasannya sekolah tersebut tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat di sini, kenapa saya bilang? Karena siswanya tidak mencukupi 40% sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kemudian dampak buruk apabila sekolah tersebut dileburkan bukan akan menjadi solusi ya kalau misalnya pemerintah meleburkan sekolah tersebut, karena dampaknya untuk para peserta didik atau para penerus bangsa ini akan tidak mengenyam yang namanya pendidikan. Kenapa? Karena ketika sekolah tersebut dileburkan, maka otomatis di daerah tersebut anak-anaknya atau peserta didiknya tidak akan merasakan yang namanya pendidikan. Jadi, menurut saya, dampak yang akan terjadi di tahun 2023 apabila permasalahan tersebut sering terjadi, maka di tahun 2023 ini para penerus bangsa akan merasa dirugikan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sangat tidak efektif. Ya, mungkin itu saja. Mungkin kalau misalnya mau ditanyakan nanti kita face to face saja, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih dari rekan kami Nur Mahdimin atas penjelasannya terkait jadi bisa ditangkap bahwa ketika betul-betul resesi itu terjadi, dunia pendidikan mungkin salah satu contoh kasus tadi akan ada beberapa sekolah mungkin yang akan dalam tanda petik gulung tikar sesuai dengan penjelasan tadi. Bagaimana Pak Fatih? Ya Pak, kalau sejujurnya kalau Pak Nur Mahdimin tadi bicara masih mengaitkan tentang aturan, tapi belum spesifik dalam ranah persiapan resesi 2023. Ini mengandai-andai dalam dunia pendidikan. Nah, memang yang dikatakan Pak Arfah juga benar, karena itu kan fokusnya sebenarnya di ekonomi, tapi tetap berdampak pada bidang lainnya, termasuk pendidikan. Nah, sebenarnya kita sudah menghadapi dunia gelap ya istilahnya ya, karena telah melewati COVID ini dalam dunia pendidikan. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan sedikit, kalau bisa kita membandingkan dampak COVID ini terhadap pendidikan, kemudian membandingkan dalam ranah resesi dalam dunia pendidikan, menurut kelompok 3 itu bagaimana tanggapannya? Begitu Pak Arfah kurang lebihnya. Terima kasih Pak Fatih. Mohon maaf. Jadi menurut Pak Fatih dengan dunia pendidikan yang sudah kita lewati
dengan kita sudah menghadapi namanya loss learning sekian lama, kemudian masuk kembali, ada lagi ancaman resesi, dan ini akan prediksi banyak orang, para pengamat, bahwa akan bisa lebih buruk malah dari kasus 98, kasus 2008, dan itu akan memberi efek domino kepada seluruh sektor, kepada seluruh sektor kehidupan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Barangkali ada teman-teman yang ingin menambahkan, menanggapi dari ini diskusi yang menarik ini. Silakan. Ya. Jadi yang disampaikan Pak Fatih itu sederhananya begini. Kalau resesi betul terjadi 2023, apa dampaknya bagi pendidikan? Apakah misalnya tetap begini, atau semakin merosot, atau semakin maju? Dan kira-kira apa langkah-langkahnya untuk menghadapi itu, teman-teman? Ya, silakan rekan-rekan, ada Pak Erwin, Pak Irfan, Ibu Asrina, dan Pak Nur Mahdimin. Ya, silakan resesi Pak ya. Monggo. Biasa nih. Keren ini, keren. Jangan diajak face to face ya Pak. Iya, silakan Pak. Ya, jadi resesi kan artinya ada sebuah kegiatan ekonomi yang menurun produktivitasnya, begitu Pak ya. Nah, tentu kalau dihubungkan dengan sekolah Pak, pendanaan terhadap sekolahnya, ya tentu pertanyaannya seperti itu terhadap pendidikan ya, pengelolaan pendidikan, karena dalam hal pembiayaan kegiatan pendidikan di sekolah, tentu masing-masing sekolah itu sudah diberikan anggarannya, begitu ya, seperti di APBN kan 20% untuk semua kegiatan pendidikan. Jadi kalau kita di sekolah kan sudah dikasih sama pemerintah, ini uangmu ini kelola. Kan pertanyaan begitu, kira-kira uangnya berkurang tidak nanti kalau kita dikasih ke sekolah? Kan seperti itu sederhana berpikirnya Bang. Kira-kira kalau ada resesi, dana bos kita berkurang tidak atau tidak, begitu Pak? Saya pikir kalau dampaknya terhadap dunia pendidikan di sekolah kita mungkin kecil Pak ya, kecil, ataupun kayak mahasiswa begitu kira-kira naik tidak nih SPP Pak? Kalau mahasiswa itu kalau ada resesi Pak, saya kira tidak ya. Khusus untuk kebijakan pendidikan, saya pikir pemerintah punya langkah yang preventif Pak. Tidak serta-merta kalau ada resesi itu terus berdampak buruk kepada dunia pendidikan. Saya pikir tidak Pak ya. Kita lihat saja Pak tahun depan nanti dana bos kita itu tiap tahun naik terus itu Pak, tidak pernah menurun itu ya. Termasuk bahkan tahun ini ditambahkan itu dana bos afirmasi, dana bos kinerja bagi sekolah-sekolah yang berprestasi Pak. Jadi kalau untuk dunia pendidikan, saya percaya dan yakin kepada pemerintah bahwa resesi itu kan tidak akan berdampak pada dunia pendidikan Pak. Ya jelas kalau resesi itu seperti pengertiannya itu dampaknya langsung terhadap kegiatan perekonomian. Saya kira begitu Pak. Terima kasih Pak Erwin. Mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau Pak Erwin melihatnya dari segi pendanaan dana bos, kalau saya sih lebih kepada ini, akan sangat berdampak dalam artian begini. Di Indonesia kan bukan hanya sekolah negeri, ada sekolah swasta yang berbayar. Nah, otomatis dengan resesi ini, besar peluang sekolah-sekolah berbayar ini akan lebih mahal lagi. Nah, efek dominonya apa? Bisa saja, mungkin ini agak sedikit bagus, karena bisa saja siswa-siswa yang di sekolah swasta yang berbayar, sekolah elit itu akan pindah ke sekolah negeri, sekolah madrasah yang tidak berbayar. Jadi bisa saja mereka dapat limpahan siswa begitu. Terus yang kedua adalah apa dampaknya? Nah, terkait mungkin tadi yang dibahasakan yang pertama Saudara Nur Mahdimin,
karena ini resesi ekonomi, bagaimana dengan guru-guru yang bukan PNS, yang bukan ASN, yang notabene pendapatan mereka bersumber dari dana-dana dari sekolah. Nah, kalau itu tidak ada, otomatis akan mengurangi produktivitas mereka. Ujung-ujungnya buruk-buruknya akan berhenti, dan itu akan sangat mempengaruhi harmonisasi dalam sekolah. Nah, itu mungkin yang kita bisa lihat yang dan paling buruknya adalah terkait dampaknya kepada pendidikan. Bisa saja banyak terjadi putus sekolah. Contoh misalnya masyarakat-masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, yang selama ini mungkin sekolahnya gratis, tapi karena kehidupan ekonominya yang pas-pasan, ditambah lagi nanti kalau kebijakan-kebijakan ataupun kenaikan-kenaikan harga-harga, dan itu otomatis akan berat. Bisa saja anaknya putus sekolah, bantu di kebun, bantu di sawah, bantu di empang, kan itu mungkin menurut mereka lebih produktif. Itu yang saya bisa kalau dari kacamata saya sebagai yang belum pengamat. Terima kasih Pak Fatika. Saya kembalikan. Iya Pak, ini yang saya maksud tadi, mau saya kerucutkan seperti yang Pak Arfah bilang. Nanti saya akan mengerucutkan di kebijakan, prediksi kebijakannya ke depannya. Nah, tentunya saya juga setuju yang dikatakan Pak Erwin, memang harus percaya dengan langkah pemerintah, karena buktinya masa-masa gelap juga kita lewati. Tapi sejujurnya saya kurang setuju bagian yang berdampak kecil terhadap dunia pendidikan. Karena tapi ada benarnya juga, berlaku di daerah kampung mungkin. Karena daerah kampung ya istilahnya anak makan dari sayur yang dia tanam, nah sudah selesai. Kalau di daerah perkotaan mungkin bergantung pada pekerjaan ayahnya atau ibunya untuk mencukupi kebutuhan anaknya di sekolah kah atau di yang lain. Nah, ketika ada resesi terburuk, otomatis daya beli juga berhenti, minat beli juga berhenti. Nah, akhirnya apa? Ya akhirnya perusahaan-perusahaan besar memutuskan untuk terjadinya PHK yang besar-besaran. Nah, nanti yang PHK ini berdampak tentunya ya pada sektor-sektor lainnya. Nah, seperti yang Pak Arfah bilang itu juga saya sepakat. Ya begitu Pak, pada intinya Pak, ingin menambah referensi literasi khususnya saya karena menyadari banyak kekurangan dari saya. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Saya kembalikan ke terima kelompok kasih, 3. ini sudah memantik diskusi tentang bagaimana prediksi tahun 2023 terkait pendidikan. Baik, terima kasih. Yang terakhir mungkin dari pertanyaan dari Pak Agustiawan. Nah, ini terkadang ada kebijakan tapi kontradiktif dengan kebijakan yang lain. Contohnya misalnya kasus pemerintah menggalakkan untuk menggunakan mobil listrik, tapi di sisi lain lebih mudah mendapatkan mobil yang menggunakan bahan bakar. Nah, apakah kebijakan itu harus menyelesaikan, apakah kebijakan menyelesaikan masalah itu harus kita naikkan kenyataannya atau diturunkan harapannya? Baik, silakan rekan-rekan yang ingin menanggapi dari pertanyaan rekan kita Agus Setiawan. Pak Nur Madimin, Ibu Asrina, ada Pak Irfan, dan ada Pak Erwin dari kelompok kami. Monggo Pak. Ya, bismillah. Silakan Pak Irfan. Mencoba menjawab. Ya, seperti yang ditanyakan tadi Pak Agustiawan,
untuk menyelesaikan masalah apakah kita perlu menaikkan kenyataan atau menurunkan harapan. Seperti yang kita tahu, kita di Indonesia itu sangat tinggi kayak imajinasinya itu terlalu besar atau terlalu tinggi. Seperti ingin tadi ditanyakan terkait G20, ingin menciptakan atau memperbesar mobil listrik pemasarannya di Indonesia. Tapi pada kenyataannya untuk sekarang masih mobil-mobil yang diproduksi itu masih berbahan bakar seperti pada biasanya. Nah, seperti yang kita tahu, untuk menyesuaikan ini tentunya ada tahapan ataupun proses. Tidak mungkin untuk mendapatkan suatu harapan yang diinginkan langsung secara instan. Ada proses ataupun tahapan prosedur yang mesti kita lalui. Tidak serta-merta langsung kita mau terapkan mobil listrik di Indonesia, tentu tidak bisa secara merata ya, karena seperti yang kita tahu, untuk menciptakan ataupun berbanyak mobil listrik itu ada juga pom bensin tertentunya. Tidak serta-merta kayak SPBU yang sekarang ada di mana-mana. Kalau mobil listrik itu kan belum tentu bisa di desa, dan pasarannya itu memang cocok untuk di kota-kota karena di sana kan listriknya terjamin dan pendapatan per kapitanya juga orang agak tinggi-tinggi. Dan kalau di desa apalagi jalanannya kan berbeda ya dengan perjalanan yang ada di kota, rutenya yang berbeda. Jadi perlu ada pertimbangan-pertimbangan ketika kita mau gunakan mobil listrik ramah lingkungan atau masih yang berbahan bakar biosolar ataupun bensin seperti sebagainya. Tidak serta-merta harus signifikan ataupun dia instan lah mestinya. Kami kembalikan kepada Pak Moderator. Atau mungkin ada tambahan dari... Oke, terima kasih Pak Irfan. Itu tadi yang dari penjelasan bahwa kebijakan itu tidak bisa diterapkan secara simultan atau menyeluruh karena bisa saja kondisi ekonomi masyarakatnya, kondisi geografis suatu tempat, wilayah, dan lain sebagainya. Saya kembalikan ke Pak Agustiawan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Dengan jawaban dari teman kelompok 3, koreksi saya kalau saya salah, itu bisa disimpulkan bahwasanya masalah akan selalu ada. Karena standarnya selalu berbeda. Yang di sana standarnya lain, di sini standarnya lain. Padahal sumbernya sama. Kebijakan itu misalnya sumbernya dari pemerintah, tapi standarnya yang berbeda. Untuk satu kalangan tertentu, kebijakannya seperti ini. Tapi di kalangan lain, kebijakannya juga hal yang lain. Dan ini akan menimbulkan masalah-masalah kebijakan publik yang berlangsung secara terus-menerus. Koreksi kalau salah, Pak. Saya sepakat Pak dengan itu. Bahkan kalau kita melihat bahwa kebijakan hari ini kadang lahirnya itu semacam dalam tanda petik uji coba. Contoh pada saat penerapan kompor listrik, kan diuji coba tuh Solo Bali. Tapi notabene hari ini di stop karena menimbulkan reaktif dari masyarakat. Tapi sudah pernah diuji coba. Nah ini kan kebijakan yang sifatnya melihat respon masyarakat dulu. Jika masyarakat oke, silahkan. Tapi kalau jika kemudian menolak, ya itu mungkin baru ditinjau kembali. Baik, terima kasih Pak Agustiawan. Itu tadi pertanyaan terakhir dari 2 sesi ini. Jadi dari kelompok 3. Ya, terima kasih Pak Pas. Semoga uji coba bukan coba-coba. Coba-coba bahaya. Kita tentu berharap yang terbaik. Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan yang sudah berpartisipasi bertanya hari ini. Jadi kami dari kelompok 3 bisa menyimpulkan bahwa dalam sesi diskusi tentang penataan masalah kebijakan itu memang harus ada metode-metode penyelesaian, harus ada model-model yang harus diambil dalam menyelesaikan. Dan tidak semua model tersebut berlaku
kepada seluruh kebijakan yang diambil. Model pengambilan kebijakan itu disesuaikan dengan jenis kebijakan apa yang akan diterapkan oleh pemerintah atau oleh pengambil kebijakan. Yang berikut adalah metode penyusunan yang paling ditekankan oleh Dan itu adalah tiga. Ada tiga. Yang pertama adalah elemen pengambil kebijakan atau regulatornya, kemudian bagaimana kebijakan itu bisa memperhatikan aspek lingkungan, dan yang ketiga adalah bagaimana kebijakan tersebut bisa bermanfaat luas bagi masyarakat publik. Baik, mungkin itu yang bisa kami simpulkan dari diskusi kelompok kami, kelompok 3 yang membahas tentang penataan masalah kebijakan pada bukunya William Dan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Bapak dosen pengampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas apa tadi pertanyaan oleh kelompok penyaji, kelompok 3 terkait dengan tema yang dibuatkan itu adalah penataan masalah, ya. Oke, tadi cukup, kalau menurut saya menilai bahwa apa yang tadi cukup menarik, ya, cukup interaktif, ya. Kemudian banyak hal-hal yang sangat-sangat penting yang juga digiring ke dalam beberapa contoh-contoh permasalahan kebijakan, ya. Pertama permasalahan kebijakan publik atau kebijakan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, tadi saya juga sempat menangkap beberapa pertanyaan, ya. Dan beberapa pertanyaan ini coba saya mungkin kompilasi dan saya coba menarik sebuah benang merahnya, ya. Saya akan sedikit memberikan penguatan dari diskusi ini, yang sebelum nanti juga saya akan memberikan penilaian atau apresiasi terhadap hasil yang sudah diberikan oleh kelompok 3. Ya, berkaitan dengan masalah, ya. Kalau kita cermati di dalam bukunya William Dan itu, ya, di Public Policy Analysis, itu masalah itu sebenarnya kalau di dalam konteks kebijakan itu sama dengan adalah akumulasi data. Ya, jadi isu-isu kebijakan yang terjadi, yang bergejolak di tengah masyarakat, ya, itu yang ditangkap sebagai sebuah masalah, gitu. Jadi masalah itu tidak bisa kita katakan secara secara parsial, secara sepihak, gitu, ya. Artinya dalam setiap individu itu memiliki harapan yang berbeda-beda. Nah, kalau misalkan dalam suatu masyarakat itu terjadi di dalam satu komunitas masyarakat itu misalkan memiliki kontradiksi antara harapan dengan fakta atau kenyataan, ya, seperti tadi yang disebutkan oleh rekannya itu Dasein and Dasolen, ya, istilahnya itu, ya, ketidaksesuaian antara harapan atau keinginan, ya, dengan fakta atau kenyataan yang terjadi. Nah, itu menjadi sebuah masalah. Itu terakumulasi menjadi sebuah masalah. Jadi tadi yang dibahas itu sudah betul sekali, ya. Saya sangat senang karena saudara-saudara sekalian sudah bisa memahami esensi masalah itu. Nah, masalah ini perlu dipahami juga ketika masalah itu, ya, ketika fakta-fakta yang bertentangan dengan harapan masyarakat itu memiliki dampak yang sangat luas. Atau istilahnya tadi kalau teman-temannya tadi membahasakan itu punya efek domino, ya. Atau kalau saya istilahkan itu adalah
masalah itu memiliki dampak yang sangat masif. Ya, masif itu artinya menyentuh semua orang, menyentuh semua dimensi, menyentuh semua sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah itu, ya. Nah ini berdampak luas terhadap eksistensi atau berdampak terhadap aksesibilitas dari kehidupan masyarakat. Nah, tadi sempat disinggung ya, pertanyaan dari siapa tadi itu, dari temannya, dari ketua tingkat ya, Ibu Armiati ya. Nah, bagaimana kira-kira cara menyusun ya, atau metode di dalam menyusun masalah yang marak terjadi di Indonesia? Ya. Nah, kalau kita melihat dari secara teori dari bukunya William and Dunn ya, proses penyusunan masalah itu berlangsung secara tahap demi tahap itu ya. Jadi ketika terjadi satu pergolakan, ketika terjadi sebuah pertentangan atau yang biasa saya istilahkan resistensi dalam kehidupan satu komunitas masyarakat, itu kemudian masalah isu itu ya, kemudian menjadi isu masalah, itu kemudian digiring dalam proses yang disebut dengan agenda setting. Ya, namanya agenda setting. Ya, agenda setting ini merupakan tanggung jawab dari para pelaku kebijakan atau aktor kebijakan yang berada di dalam tataran legislatif atau biasa disebut di parlemen. Kalau istilah umumnya, kalau kita istilahnya legislatif ya, atau DPR ya. Kalau di tingkat pusat, DPRD di tingkat daerah. Ini yang menampung ini ya, sebagai aktor kebijakan. Karena semua saluran-saluran aspirasi, artikulasi kepentingan dari masyarakat itu kan salurannya kepada DPR semua ya, larinya ke legislatif. Nah, ketika itu sudah terakumulasi ya, menjadi satu isu ya, jadi satu grand isu, dari kumpulan beberapa isu kemudian menjadi satu grand isu atau isu yang utama ya, itu kemudian biasanya legislatif itu ya akan mengundang dari pihak eksekutif ya, mengundang dari pihak pemerintah untuk melakukan yang biasa disebut dengan istilah atau dikenal dengan istilah public hearing ya, atau istilahnya mengundang untuk melakukan rapat dengar pendapat gitu. Di hearing ceritanya ini. Ya, pemerintah dipanggil. Ya, misalkan kalau di satu kota Makassar ini pernah terjadi ya, terjadi permasalahan terkait dengan kebijakan pemerintah kota ya. Terjadi kebijakan pemerintah kota terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Ya. Yang dimana banyak keluhan-keluhan dari masyarakat ya. Di tingkat level provinsi, bukan di Makassar ya. Di level provinsi. Ya, ketika penerimaan peserta didik baru di jenjang SMA dan SMK. Ya. Karena dianggap Pemprov ya masih kurang fair dalam tanda kutip gitu. Yaitu beberapa tahun yang lalu itu masih zamannya Pak siapa namanya, Pak Kadis Pendidikan yang lama itu, Pak Irman ya, Pak Irman Silimpo, waktu itu sempat di hearing itu ya, dipanggil sebagai perwakilan dari pemerintah provinsi, kepala dinas, bukan gubernurnya yang dipanggil tetapi SKPD yang bertanggung jawab langsung. Nah, di hearing dicecar dengan beberapa pertanyaan karena namanya DPR ya, legislatif itu kan punya hak angket ya, hak untuk bertanya ya, mengajukan pertanyaan kepada kepada pemerintah ya, mengapa sistem penerimaan peserta didik baru ini
itu hasilnya tidak disampaikan tidak dipublish ya, tidak ya hanya dilakukan secara silent gitu, kayak seolah-olah itu disembunyikan. Nah, ini kan mengundang kecurigaan dari beberapa elemen masyarakat bahwa ada sistem penerimaan yang kurang fair. Aroma-aroma konspirasi, ada aroma nepotisme, ada aroma-aroma yang istilahnya kurang bagus. Nah, dari situ kemudian kepala dinas waktu itu kan berdalih bahwa sistem penerimaan peserta didik baru itu sudah sesuai dengan prosedur. Semua katanya sekolah itu datanya terkoneksi langsung dengan dengan server ya yang ada di dinas provinsi ya, karena mereka sangat mengandalkan ya, percaya dengan sistem informasi yang mereka miliki yang disebut dengan ya, di provinsi itu ada Epandat. Ya, mereka sangat mempercayai dengan sistem informasi yang mereka miliki ya. Ya, semua pertanyaan-pertanyaan itu banyak dicecar gitu. Akhirnya rekomendasinya kalau harus sebuah rekomendasi kebijakan dari hasil hearing itu melahirkan sebuah kebijakan baru ya, bahwa pentingnya sekolah-sekolah itu ya secara transparan ya, tidak hanya mengandalkan dari sistem yang ada di provinsi, tapi juga sekolah juga harus secara lebih transparan, lebih akuntabel di dalam menyampaikan informasi kepada publik, kepada masyarakat. Ya. Kemudian secara proporsional sistem zonasi itu penerimaan peserta didik baru juga itu harus akurat. Ya, misalkan berapa yang jalur afirmasi, berapa yang jalur domisili, berapa yang jalur prestasi gitu ya. Nah, itu ada juknisnya. Nah, ini yang harus ditekankan oleh seluruh pihak sekolah ya, melalui melalui sistem zonasi tersebut ya. PPDB dengan sistem zonasi ya. Karena ini kebijakan zonasi ini kan given ya. Semua dari pemerintah semua dari kementerian ya. Jadi ini semua mau tidak mau atau suka tidak suka ya, kita harus taat dengan kebijakan tersebut. Nah, apalagi sekarang kan masyarakat juga sudah semakin paham ya posisinya, dan mereka juga wajar ketika publik atau masyarakat itu menuntut hak-hak dasar mereka ya, karena pendidikan itu kan merupakan hak dasar. Ini sangat fundamental sekali ya, sangat penting sekali. Kalau anak-anak mereka tidak diakomodir sedikit saja bisa cepat itu. Nah, cepat sekali letupannya itu. Nah, itu saya kira perlu dipahami bahwa masalah yang terjadi ya dalam konteks kebijakan itu adalah isu-isu. Ya, Pak. Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak, kedengaran. Jelas. Ya, oke. Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Iya, Pak, ya, Pak. Pak Rifki kayaknya menerima telepon ini. Ya, saya lanjut ya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, bahwa masalah itu adalah merupakan akumulasi dari isu-isu. Ya, jadi isu-isu itu sebenarnya berterus dari grassroots ya, dari akar rumput, dari masyarakat, level bawah itu. Seperti itu. Sehingga ketika